selatan Kabupaten Temanggung, terdapat sebuah hutan lebat yang jarang disinggahi manusia. Warga setempat menyebutnya Alas Winong. Tidak ada jalur resmi yang mengarah ke dalamnya, dan kabut tebal yang selalu menyelimuti bagian tengah hutan membuatnya tampak seperti dunia lain yang terputus dari kehidupan. Konon, hutan itu pernah menjadi tempat pertapaan para leluhur dan dikenal angker sejak zaman penjajahan. Banyak kisah hilangnya orang-orang yang mencoba masuk terlalu jauh ke dalam. Mulai dari pencari kayu, pemburu, hingga peneliti. Tidak satu pun kembali. Namun seperti halnya kebanyakan kisah horor lokal, semua dianggap hanya mitos. Hingga suatu hari, 3 mahasiswa dari Yogyakarta memutuskan untuk membuktikan sendiri. Mereka adalah Galih, Seno, dan Wulan. Mahasiswa jurusan antropologi yang tengah mengerjakan tugas akhir mengenai mitos dan kepercayaan masyarakat terhadap hutan angker. Mereka memilih Alas Winong sebagai objek penelitian. Setelah mendengar cerita tentang makhluk gaib yang konon menjadi penunggu di dalamnya, persiapan dilakukan matang. Mereka membawa peta topografi, perbekalan, kamera, dan alat penunjuk arah. Penduduk desa sempat memperingatkan, tapi peringatan itu mereka anggap sebagai bumbu budaya yang perlu dicatat, bukan dihindari. Mereka mulai pendakian dari sisi timur. Tempat satu-satunya jalan tanah yang cukup bisa dilewati. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Udara sejuk, sinar matahari menyelinap lewat celah dedaunan. Namun setelah 3 jam berjalan, suasana berubah. Langit mendadak mendung meski ramalan cuaca menjanjikan cerah. Kabut turun perlahan, menyelimuti batang-batang pohon yang makin tinggi dan rapat. Burung-burung tak lagi terdengar. Langkah mereka mulai berat. Seno, yang memegang kompas, mulai kebingungan. Jarum penunjuk arah terus berputar tanpa kendali. Peta tak lagi cocok dengan medan. Galih mencatat semua gejala itu dengan penuh semangat. Berpikir bahwa mereka sedang menyaksikan manifestasi nyata dari mitos. Namun Wulan mulai merasa tidak nyaman. Pandangannya kerap terganggu oleh bayangan hitam yang melintas cepat di antara pepohonan. Bukan sekali atau 2 kali ia merasa diawasi. Seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak 1 jam lalu. Saat sore menjelang, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar mencuat kemana-mana, membentuk seperti gerbang. Di tengah akar itu, terdapat batu datar yang tertata seperti altar kuno. Di atasnya, teronggok tengkorak hewan dan kain merah yang telah lapuk. Mereka berhenti. Suasana begitu berat. Napas terasa sesak. Galih, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba mendekat untuk memotret. Tapi begitu ia melangkah, angin dingin berembus dari arah dalam hutan, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Daun-daun kering di sekitar batu mulai berputar, membentuk pusaran kecil. Wulan jatuh terduduk dan mulai gemetar.
Ia merasa ada sesuatu yang melintasi belakangnya, seperti bayangan tinggi dan kurus yang hanya terlihat dari ekor mata. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Seno mengajak mereka berbalik. Namun jalan yang mereka lalui sebelumnya seolah hilang. Semak-semak tumbuh lebat seperti belum pernah dilalui. Pohon-pohon yang mereka tandai dengan tali rafia juga tak ada. Mereka benar-benar tersesat. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Langit gelap tanpa bintang. Kabut makin tebal. Mereka terpaksa membuat tenda seadanya di dekat altar itu karena tidak ada tempat terbuka lain. Malam itu, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Bukan binatang, bukan manusia. Seperti napas berat yang berembus dari balik pepohonan. Galih tak bisa tidur dan memutuskan menyalakan kamera untuk merekam situasi. Tapi layar kameranya terus bergetar, menampilkan gambar kabur. Sesekali terlihat sosok tinggi berjubah bayangan yang melintas di antara pohon. Ketika Galih mencoba menajamkan fokus, layar menjadi hitam seketika. Di luar tenda, Wulan yang terjaga oleh rasa gelisah, melihat sesuatu berdiri di bawah pohon besar tempat altar tadi berada. Sosok itu tinggi, hitam, dan memiliki mata menyala merah. Tak bergerak, hanya menatap ke arah tenda mereka. Wulan memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Tapi saat ia membuka matanya, sosok itu sudah berdiri lebih dekat. Hanya 5 meter dari tempat mereka tidur. Tak bersuara, tak bernapas. Fajar belum datang. Suhu turun drastis. Satu persatu, mereka mulai mendengar suara langkah di sekitar tenda. Suara ranting patah, daun diinjak, tapi tak ada angin. Tak ada yang terlihat di luar. Hingga suara itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Dan malam pun kembali senyap. Pagi datang tanpa suara. Kabut belum beranjak. Seolah enggan membiarkan sinar matahari menembus dedaunan tua. Saat Galih membuka mata, tenda dalam keadaan terbuka sebagian. Bekas lumpur tampak di alas tenda, membentuk jejak kaki besar yang tak mungkin milik manusia. Ukurannya 2 kali lipat dari kaki normal, dan bentuknya tak beraturan. Lebih menyerupai cakar dengan ujung lancip. Wulan masih duduk di pojok tenda dengan tubuh menggigil. Matanya tampak kosong. Seakan apa yang ia lihat malam tadi telah mengambil sebagian kesadarannya. Seno mencoba membangunkannya, tapi Wulan hanya diam. Menggenggam tanah kering di tangannya seperti mempertahankan sesuatu yang tak terlihat. Di luar, suasana tak berubah. Arah mata angin tidak jelas. Kompas tetap rusak. GPS dari ponsel Galih pun hanya menunjukkan layar putih. Mereka sepakat meninggalkan lokasi itu. Tapi tak satu pun jalur terasa familiar. Entah bagaimana, mereka berjalan berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama.
Pohon besar dengan altar batu dan kain merah yang kini telah hilang. Hanya tersisa jejak darah yang menetes kering di sisi batu. Tak ada bangkai hewan, tak ada kain, tapi bau amis dan rasa dingin menempel di udara, seperti menyusup ke pori-pori kulit. Ketegangan memuncak ketika Wulan tiba-tiba tersungkur, seperti ditarik oleh sesuatu ke dalam semak. Galih dan Seno berlari mengejar, tapi yang mereka temukan hanyalah jejak seretan tanah dan daun yang remuk. Wulan lenyap tanpa suara. Suasana hutan semakin mencekam. Langit tetap kelabu meski waktu telah siang. Tak ada burung, tak ada serangga. Bahkan suara langkah mereka sendiri terasa diredam. Seakan bumi menolak kehadiran mereka. Seno mulai panik. Nafasnya berat. Ia memanggil-manggil nama Wulan meski tak ada jawaban. Galih, yang masih mencoba berpikir rasional, menyuruhnya untuk berhenti berteriak. Karena suara keras hanya memperparah suasana. Tapi terlambat. Dari balik semak-semak, terdengar suara gemeretak seperti tulang retak. Lalu muncul bayangan itu lagi. Sosok tinggi berjubah hitam yang berdiri kaku. Tak memiliki wajah. Hanya rongga hitam dan mata merah yang menyala bagai bara api. Seno terdiam. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Seolah sesuatu menekan dadanya. Sosok itu bergerak perlahan ke arahnya. Seperti melayang tanpa menyentuh tanah. Galih menarik Seno. Tapi bayangan itu mengayunkan tangan panjangnya. Dan Seno terhempas ke batang pohon di belakang. Darah mengucur dari pelipisnya. Ia terdiam. Tak bergerak. Galih sendiri kini tinggal seorang. Ia berlari tanpa arah, menembus pepohonan dan akar-akar besar yang seolah menghalanginya untuk keluar. Namun kemanapun ia pergi, kabut tetap mengikutinya. Suara-suara lirih mulai terdengar, seperti bisikan dari balik kulit pohon. Dalam pelariannya, ia kembali menemukan altar batu. Tapi kini bentuknya berubah. Batu itu bersimbah darah segar. Di atasnya, tergeletak potongan pakaian yang jelas milik Wulan. Di balik altar, berdiri patung batu menyerupai sosok penari hutan. Tangannya terentang, wajahnya kosong, namun kedua matanya diukir dengan tatapan menyeringai. Di bawah patung itu, Galih membaca pahatan tua dalam aksara Jawa kuno. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu satu kata yang berulang. Penunggu. Galih mulai menyadari bahwa mereka telah melanggar batas. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Mereka telah mengusik wilayah yang tak seharusnya dimasuki. Penunggu itu bukan sekadar legenda. Ia nyata, dan bukan hanya satu. Sosok bayangan hanyalah wujud pertama. Hutan ini dihuni oleh banyak entitas. Beberapa menyatu dengan pepohonan, beberapa lain mengintai dari balik akar dan tanah. Setiap langkah manusia di dalamnya adalah pelanggaran.
dan hukumannya adalah lenyap tanpa bekas. Saat hari menjelang sore, Galih tak lagi memiliki tenaga. Ia terduduk di bawah pohon yang mengeluarkan getah merah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di hadapannya, 3 sosok bayangan berdiri. Satu menyerupai Seno, satunya lagi berbentuk wulan, tapi keduanya telah kehilangan bentuk manusia. Mereka adalah bagian dari hutan sekarang. Mata mereka kosong, tapi tubuhnya terus bergerak seolah sedang menari dengan irama yang hanya bisa didengar oleh makhluk gaib. Galih mengangkat kameranya untuk terakhir kalinya. Dalam rekaman yang buram, terlihat ia tersenyum samar, seperti menerima nasibnya. Lalu layar menjadi gelap. Beberapa minggu kemudian, warga menemukan ransel dan kamera di pinggiran hutan. Tidak ada mayat, tidak ada jejak darah. Hanya satu file video di dalam memori kamera. Merekam sosok-sosok hitam yang menari di antara pepohonan dengan suara angin yang tak pernah berhenti. Sejak saat itu, alas Winong kembali ditutup. Tidak ada lagi yang berani masuk. Bahkan para pemburu pun memilih menjam. Hutan itu kembali sunyi. Dan penunggunya tetap berjaga.